Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat apapun itulah buat yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM serta teman-teman sekalian. Kenalin, nama aku Nisa Ardani Marlangga Putri dengan NIM C1D1230009. Di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai hasil resume materi pertemuan 9 sampai 15 mata kuliah Cyber Security Management untuk memenuhi tugas UAS. Kita masuk ke pertemuan ke-9 mengenai pengantar Cyber Security Management dan pentingnya di era digital. Nah, sebelumnya kan kita mengetahui dulu dong apa arti Cyber Security itu. Cyber Security Management adalah proses pengelolaan dan penerapan strategi kebijakan, teknologi, dan prosedur untuk melindungi aset digital sebuah organisasi dari berbagai ancaman cyber. Ini mencakup identifikasi, penilaian, penanganan, dan pemantauan resiko cyber secara berkelanjutan. Tujuannya apa? Untuk memastikan kerahasiaan, confidentiality atau kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan availability data dan sistem informasi. Jadi itu adalah pengertian Cyber Security Management, yaitu mengelola dan menerapkan strategi. Nah, perlindungan data pribadi itu memang apa saja? Bahaya penyebaran data pribadi melalui media sosial tanpa kita sadari. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga resiko cyber yang menghampiri kita. Terus kelemahan jaminan privasi data termasuk data iktp. Pentingnya undang-undang perlindungan data pribadi, kalau di Indonesia ada UU PDP, di Indonesia kalau di Eropa itu ada GDPR. Terus pentingnya cyber security management di era digital ini apa? Yang pertama, meningkatnya ancaman cyber, frekuensi dan kecanggihan serangan cyber terus meningkat, menjadikan perlindungan aset digital itu krusial. Ketergantungan pada teknologi, organisasi semakin bergantung pada teknologi dan data, sehingga keamanan cyber menjadi fondasi yang operasional gitu. Perlindungan data sensitif penting untuk melindungi data pribadi dan rahasia perusahaan dari akses yang tidak sah. Kepatuhan regulasi, mematuhi peraturan perlindungan data seperti UU PDP di Indonesia adalah keharusan hukum dan bisnis. Membangun kepercayaan pelanggan, keamanan cyber yang kuat meningkatkan reputasi dari kepercayaan pelanggan dan mitra. Keberlangsungan bisnis, insiden cyber dapat menyebabkan kerugian, baik itu kerugian finansial, reputasi, dan bahkan mengancam keberlangsungan bisnis. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang ke-10 tentang UU ITE dan jenis-jenis cybercrime. Yang pertama itu tren dan perkembangan kejahatan cyber, serangan yang semakin canggih dan beragam, misalnya phishing, email palsu gitu-gitu, malware yang masuk laptop, ransomware, DDoS, dan identity theft. Peningkatan jumlah serangan terhadap individu dan organisasi. Motivasi kejahatan cyber bervariasi, misalnya finansial, politik, spionase, dan sabotase. Terus ada UU ITE, tadi ya UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, memuat pasal-pasal penting seperti pasal 27, 28, 29, 30, 33 sampai 35 tentang kejahatan cyber. Jenis-jenis cybercrime apa aja? Ada carding, yaitu transaksi ilegal dengan data kartu kredit. Hacking dan cracking, masuk ilegal ke sistem dengan untuk tujuan yang jahat. Jadi masuk ke sistem baik itu laptop, komputer, handphone kita gitu. Termasuk hacking dan cracking. Terus phishing dan defacing, mencuri data melalui manipulasi website yang mirip gitu, mengaku-ngaku mengatasnamakan sebuah perusahaan atau organisasi. Ada malware dan spamming, penyebaran software jahat dan email tidak diinginkan. Contoh kasus nyatanya ada apa aja nih? Ya, kayak kemarin ada kebocoran data Sirekap ya, pemilu gitu. Terus ada Sony Picture juga pernah terjadi hacking, dan ada Bank BCA yang backing-nya itu tersebar gitu data-data konsumennya. Nah, pertemuan ke-11 dan 12, pentingnya data center dan disaster recovery dalam keamanan cyber. Pentingnya data center dan disaster recovery, yaitu mencegah kehilangan data dan
time akibat bencana alam, kegagalan sistem, atau serangan cyber. Jadi yang membuat kehilangan data itu faktor-faktornya itu juga salah satunya ada bencana alam, tsunami, banjir gitu-gitu. Kalau kita nggak simpan data kita di cloud gitu, maka data itu bisa hilang begitu saja. Terus memastikan keberlangsungan bisnis dan pemulihan operasional yang cepat. Peran data center dalam mencegah dan memitigasi serangan cyber. Yang pertama itu keamanan fisik, tadi ada kontrol akses baik menggunakan biometrik atau kartu, CCTV, terus pemadam kebakaran, sistem pendingin, pasokan listrik, cadangannya kayak menyediakan genset ya, kalau ketika mati lampu dan lain sebagainya. Kalau keamanan logisnya meliputi firewall, ADS dan IPS, enkripsi data, segmentasi jaringan, pemantauan keamanan yang 24/7, memang ada orang yang memantaunya gitu. Terus juga ini ada studi kasus gitu pada yang dulu pernah kita bahas juga, Rumah Sakit Harapan Sehat ya di Jambi, yaitu salah satunya kenapa dia tersebar ransomware, yaitu ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat. Beberapa hal ini meningkatkan kerentanan terhadap serangan ransomware. Terus rancangan ulang infrastruktur TI itu yang harus mereka lakukan, yaitu pentingnya mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan. Langkah-langkah keamanan cyber penting lainnya seperti selain infrastruktur data center, diperlukan juga kebijakan backup data, pelatihan karyawan, dan juga sistem deteksi keamanan bisa menggunakan AI, terus karyawannya juga dilatih mengenai bentuk-bentuk serangan dari hacker ini, serangan-serangan cyber. Dampaknya apa? Kayak kerugian finansial, pasti otomatis pasien gitu akan menurun kepercayaannya kepada rumah sakit. Terus juga gangguan data center tadi juga memuat kerugian yang sangat besar ya untuk memulihkan data-datanya kembali. Oke, lanjut ke pertemuan 13, yaitu artificial intelligence dan kejahatan cyber. AI digunakan dalam cybercrime. Meliputi apa saja? Malware dan phishing otomatis. Tadi udah kita bahas di sebelum-sebelumnya juga ya. Ada deepfake untuk pemerasan atau disinformasi. Terus ada pencurian identitas dan keuangan, sering banget ya, nomor HP kita, nomor handphone, nama, alamat kita itu bisa tersebar gitu sehingga bisa mengakses keuangan kita. Perbedaan AI dan kecerdasan alami. Kalau AI itu permanen, cepat, bisa diduplikasi. Jadi maksudnya cepat itu mereka cepat menanggapin kalau kita bertanya gitu. Dan bisa diduplikasi. Kalau alami itu manusia ya, itu kreatif karena pikiran manusia itu out of the box gitu kan, mind blowing. Nah, adaptif, tidak mudah ditiru karena setiap orang pasti pemikirannya berbeda-beda. Aplikasi AI, expert system, NLP, robotic, computer vision, dan lain-lain. Terus explainable AI atau XAI dalam keamanan cyber. Mengapa ini penting? Dalam pengambilan keputusan kritis terkait ancaman, XAI ini membantu analisis memahami mengapa AI itu membuat keputusan tertentu, meningkatkan kepercayaan, dan memfasilitasi investigasi. Hal ini penting untuk memverifikasi keabsahan deteksi dan menghindari false positif. Pertemuan ke-14 itu membahas mengenai manajemen risiko cyber. Definisinya apa? Proses mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi risiko cyber terhadap aset organisasi. Mengapa ini krusial? Memastikan kelangsungan bisnis, melindungi aset, mematuhi regulasi, dan menjaga reputasi di tengah ancaman cyber yang terus berkembang. Jadi penting banget ya kita tahu manajemen cyber. Klasifikasi risiko dan ancaman pada informasi. Klasifikasi resikonya ada risiko cyber tadi ya. Yang pertama finansial, tadi data-data keuangan kita bisa diakses gitu, strategis juga data kita perusahaannya bisa diakses dan operasional perusahaannya juga. Jenis ancaman pada informasi, kehilangan confidentiality, integrity atau availability atau authentication, kehilangan
kepercayaan, integritasnya gitu. Tahapan manajemen resiko ada identifikasi resiko yang pertama ya udah kita pelajarin, analisis resikonya. Kita tahu nih resiko cyber itu apa, terus kita evaluasi, terus kita lakukan penanganan. Yang terakhir itu pemantauan dan review dari resiko ini. Apakah worse ketika kita lakukan penanganan seperti ini atau harus kita ganti lagi model penanganannya. Yang terakhir itu pertemuan ke-15 mengenai tantangan dan rekomendasi penguatan keamanan cyber di Indonesia. Tantangan keamanan cyber di Indonesia meliputi infrastruktur yang rentan, banyak nih sistem warisan dan kurangnya investasi pada infrastruktur modern. Jadi warisan itu yang udah lama, peninggalan-peninggalan nenek moyang. Nah, itu rentan sekali untuk dimasuki hacker, untuk dimasukin serangan cyber gitu. Keterbatasan sumber daya manusia, kekurangan profesional keamanan cyber yang terampil, dan distribusi pakar yang tidak merata. Banyak daerah-daerah pelosok juga yang tidak mendapatkan akses orang-orang profesional mengenai mitigasi kejahatan cyber ini. Rendahnya kesadaran, kurangnya pemahaman tentang risiko cyber di kalangan masyarakat dan organisasi itu juga salah satu faktor penting karena perlu kita edukasi. Ketika kita tahu, kita bisa edukasi orang terdekat kita dulu, orang tua kita gitu, teman kita, bahwa kejahatan cyber ini sangat dekat sekali dengan kita. Regulasi belum optimal, penegakan UU PDP masih terkendala dan koordinasi antar lembaga belum efektif. Terus kasus besar yang pernah terjadi yaitu PDN 2024 yang mana ransomware melumpuhkan sistem pemerintahan. Terus ada BSI juga pernah terkena di tahun 2023, Tokopedia di tahun 2020, Peduli Lindungi juga bahkan pernah terkena di 2021. Jenis serangan umumnya ada ransomware, phishing, DDoS, dan social engineering. Tantangan keamanan cyber di Indonesia, infrastruktur usang, rendahnya kesadaran, regulasi lemah, kekurangan tenaga ahli, ini sama aja ya. Terus rekomendasi investasi infrastruktur, edukasi publik, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan regulasi itu yang harapannya bisa dilakukan. Kesimpulannya, materi Cyber Security Management dari pertemuan 9 dan 15 menegaskan bahwa keamanan cyber adalah disiplin yang dinamis dan multi aspek, mencakup aspek teknis, manajerial, hukum, hingga sosial. Bagi mahasiswa prodi digital, pemahaman mendalam tentang cyber security management bukan hanya memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga membekali mereka dengan kompetensi esensial untuk berinovasi dan berkarya di dunia digital yang semakin terhubung, namun juga penuh ancaman. Kesiapan individu, organisasi, dan negara dalam menghadapi ancaman cyber adalah penentu keberlanjutan dan kesuksesan di era digital. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.